Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atana Naufal. Di video kali ini Mama Ta mau buat bolu pandan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atana Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 5 butir telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau valet, 1/4 sendok teh garam, 85 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 20 gram susu bubuk, ayak bahan kering untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Mixer adonan hingga mengembang, kental dan berjejak, gunakan speed maksimal sekitar 10 menit. Ini saya gunakan speed rendah dulu supaya tepungnya nggak berterbangan. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed mixer ke speed maksimal. Mixer yang saya gunakan, ini hand mixer MX200 dari Mito. Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing, desainnya cantik dan elegan. Memiliki 5 kecepatan turbo sehingga membuat adonan lebih cepat mengembang ya. Durasi mixer jadi lebih cepat, jadi lebih hemat energi. Setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya. Ini jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Seratus gram margarin yang telah dilelehkan. Aduk adonan hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan adonan telah tercampur rata dan gak ada endapan cairan margarin di adonan, karena kalau masih ada endapan ketika dipanggang nanti bolunya bisa bantat. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan udah gak ada endapan cairan margarin. Tuang adonan ke dalam cetakan, ini saya tuang sekitar 1 sendok sup. Untuk cetakannya saya gunakan paper cup, ini diameternya 8 cm. Kalau ditimbang, ini berat adonan yang saya tuang sekitar 30 gram atau sekitar 1 sendok sup ya. Hentakan cetakan beberapa kali supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2. Kapasitas ovennya besar, muat sampai dengan 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya. Panas oven tetap stabil. Ada roti serinya juga, jadi tinggal letakkan tiang di bagian tengah lubang itu. Nanti tiangnya bisa muter, bisa buat panggang ayam guling ya. Dan ada blowernya juga. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 20 menit atau sampai bolunya mateng. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Oven Mito Fantasi 2 ini memiliki 4 pengaturan tombol. Tombol bagian atas ada fitur roti seri, bisa buat panggang ayam guling dan lainnya. Fitur blower, fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan donat, roti dan lainnya. Saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah, jadi suhu api atas dan api bawahnya ini bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget, lebih lengkap dari oven Mito Fantasi 1 keluaran sebelumnya. Kualitasnya bagus banget ya. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini.
Setelah sekitar 20 menit dipanggang, kelihatan ini bagian permukaan bolunya udah kering, warnanya udah kecoklatan. Lakukan tes tusuk, jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolunya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga bolunya dingin, baru keluarkan bolu dari paper cup. Selanjutnya lanjut panggang sisa adonan. Sambil memanggang buat krimnya, siapkan wadah, masukkan 300 gram margarin. Kalau mau pakai margarin putih juga boleh. Masukkan 100 gram gula halus. Mixer hingga mengembang membentuk krim sekitar 20 menit menggunakan speed maksimal. Setelah sekitar 20 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang membentuk krim. Masukkan 50 gram susu kental manis, 1 sendok teh vanila. Kemudian lanjut mixer adonan hingga tercampur rata. Ini saya mixer dengan speed maksimal sekitar 2 menit. Masukkan 125 gram meses atau secukupnya sesuai selera. Lanjut aduk sebentar asal tercampur rata. Setelah bolunya dingin, beri isian. Keluarkan bolu dari paper cup. Tekan perlahan bagian tengah bolu dengan rolling pin supaya bolunya ini nggak patah. Lalu isi bolu dengan krim. Seperti ini, lakukan hingga selesai. Ini dia bolu pandannya udah jadi. Satu resep ini dapatnya 18 bolu, bisa lebih banyak tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya. Ini udah dimakan 3 sama anak saya, rasanya enak banget. Saya mau cobain, ini saya ambil 1. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Dari sobekannya berasa bolunya ini lembut banget, serat-seratnya halus, warnanya cantik. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Bolunya super lembut dan gurih, pandannya berasa, dipadukan dengan krimnya ini enak banget ya. Bolunya ini lembut banget dan manisnya pas. Perpaduan bolu pandan, krim, dan mesesnya ini enak banget ya. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.